Telepon siapa ini ya? Ketinggalan di sini. Kakek ngagetin saya aja. Kakek mau beli jamu ya? Bentar ya, Kek. Kakek ini olahraganya apa sih? Nyangkul. Emangnya kakek ini nyangkul apa? Kuburan kamu. Oke, selamat datang kembali di Rest in Peace kali ini bareng Amiror. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang sosok-sosok misterius di Indonesia yang sempat viral pada zamannya. Mungkin buat sebagian orang ada yang mempercayai dengan adanya sosok-sosok ini, tetapi banyak juga yang menganggap sosok-sosok ini hanyalah cerita belaka atau hanya sekedar omong kosong. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kalian simak video selengkapnya. And welcome to my world. Yang pertama, Nenek Gayung. Nenek Gayung merupakan sosok nenek misterius yang tiba-tiba bisa muncul di tepi jalan. Dengan ciri-ciri rambut berwarna putih, mengenakan kebaya serba hitam, membawa tikar, dan selalu membawa gayung. Kisah tentang hantu ini sempat populer beberapa tahun silam. Bahkan kisahnya diadopsi menjadi sebuah film layar lebar. Konon, Nenek Gayung dulunya hanyalah manusia biasa yang sedang mempelajari ilmu, mungkin itu adalah ilmu hitam. Namun, syarat untuk menyempurnakan ilmunya yaitu perlu adanya tumbal. Menurut kabar yang beredar, siapapun yang bertemu dan berbicara dengan nenek ini, maka akan meninggal dalam beberapa hari kemudian. Orang yang meninggal tersebut akan menjadi tumbal sebagai syarat penyempurnaan ilmu hitam yang dipelajari oleh Nenek Gayung. Sosok Nenek Gayung akan berkeliaran pada malam hari untuk mencari tumbal-tumbal berikutnya. Apabila ada seseorang bertemu dengan nenek ini, maka ia akan bertingkah iba sekaligus bingung. Karena ini adalah cara Nenek Gayung supaya orang-orang kasihan kepadanya dan berharap menghampiri dirinya. Lalu, apabila nenek itu ditanya, "Nenek mau kemana?" maka dirinya akan menjawab, "Nenek akan mati." Jawaban tersebut tentunya akan membuat orang yang bertanya menjadi kebingungan kepada nenek tersebut. Setelah itu, Nenek Gayung akan meminta korbannya untuk mengantarnya pulang dengan alasan lupa jalan menuju rumahnya. Jika sang korban merasa kasihan hingga akhirnya mengantar nenek tersebut pulang, maka nyawanya akan terancam selama perjalanan mengantar nenek tersebut. Mitos tentang Nenek Gayung ini bahkan sempat beredar di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Menurut cerita yang beredar, gayung dan tikar yang dibawa nenek tersebut itu digunakan untuk ritual mengambil nyawa si korban. Nek. 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 Selanjutnya, Kakek Cangkul. Setelah rumor tentang sosok Nenek Gayung, muncul lagi desas-desus mistis baru yang bernama Kakek Cangkul. Dengan motif yang sama seperti Nenek Gayung, si Kakek Cangkul adalah kakek tua yang membawa cangkul kemanapun dia pergi. Siapapun yang bertemu dengan Kakek Cangkul tidak diperbolehkan ngobrol dengannya, karena kalau tidak, katanya maut akan menjadi ganjarannya. Tidak banyak berita mengenai asal-usul sosok Kakek Cangkul. Tapi ada cerita bahwa sosok Kakek Cangkul ini adalah suami dari sosok Nenek Gayung. Yang entah bagaimana awal mulanya, tapi konon sosok Kakek Cangkul ini bergentayangan karena jasad dari si Kakek Cangkul tidak terkubur dengan layak saat ia meninggal. Sehingga membuat arwahnya bergentayangan sambil membawa cangkul berkarat dan meneror siapapun untuk menuntut jasadnya dikubur dengan layak. Dan konon,
Cangkul yang dibawanya itu adalah untuk menggali kuburan siapapun orang yang bertanya tentang fungsi cangkul tersebut. Dan belum diketahui juga dari manakah si kakek cangkul mendapatkan cangkulnya tersebut. Kemungkinan cangkul yang dibawanya itu adalah cangkul bekas menggali kuburannya sendiri. Namun banyak yang beranggapan bahwa cerita teror kakek cangkul hanyalah rekayasa belaka. Tetapi ketenarannya tidak kalah dengan nenek gayung. Bahkan sosok kakek cangkul memiliki film layar lebarnya sendiri. Tolongin kakek, Cu. Kakek mau pulang. Tolong galiin lubang buat rumah kakek, Cu. Selanjutnya, kolor ijo. Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar tentang kasus-kasus teror yang dilakukan oleh sosok kolor ijo ini. Menurut kabar yang beredar, cerita ini berawal dari sebuah kasus pemerkosaan yang terjadi di Kampung Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi pada Oktober tahun 2003. Korban mengatakan bahwa ia telah diserang oleh seorang pria berbulu besar yang tidak mengenakan apapun selain celana pendek atau kolor yang berwarna hijau. Setelah itu, kasus yang sama terus terjadi dari kampung ke kampung, seolah merembet seperti jamur. Para penduduk kampung akhirnya membuat kesimpulan bahwa pelaku pemerkosaan itu adalah seseorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat memperkosa banyak wanita, baik gadis maupun wanita yang telah bersuami. Makhluk mesum yang satu ini cukup terkenal pada zamannya. Ia suka melakukan aksi bejatnya saat si korban sedang tertidur lelap. Karena kejadian itu, masyarakat kampung memasang banyak penangkal di depan rumah mereka, seperti menebar garam yang sudah diberi doa-doa, menempel kertas-kertas yang bertuliskan ayat suci, dan lain sebagainya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sosok kolor hijau ini bukanlah hantu ataupun jin, melainkan manusia biasa yang sedang mempelajari ilmu hitam untuk mencapai tujuan kekayaan dengan syarat-syarat tertentu. Tapi ada juga pendapat lain bahwa sosok kolor hijau itu adalah sebuah kedok tindakan kriminal dengan cara melakukan pemerkosaan terhadap wanita. Yang terakhir, hantu jeruk purut. Hantu ini tentunya sudah tidak asing lagi ya, apalagi di tahun 2000-an. Hantu ini sempat menjadi perbincangan karena katanya hantu ini bergentayangan dan memiliki sosok yang sangat menyeramkan. Bagaimana tidak, sosok ini berupa hantu tanpa kepala dan kepalanya dibawa oleh tangannya sendiri serta diikuti oleh seekor anjing yang berwarna hitam. Ternyata usut punya usut, sosok hantu ini sedang mencari makamnya. Dan menurut beberapa warga, sebenarnya makamnya itu tidak ada di TPU Jeruk Purut, melainkan di TPU Tanah Kusir. Sosok hantu kepala buntung ini sempat diangkat ke dalam film layar lebar, karena banyak sekali cerita menyeramkan tentang sosok hantu tersebut bergentayangan dan seringkali menampakkan diri dengan suara lolongan anjing yang mengikutinya. Dari cerita yang beredar, hantu kepala buntung itu dulunya adalah seorang pastor yang dibunuh pada zaman penjajahan. Dan katanya, setelah dibunuh, kepala dan badannya dibuang di tempat yang terpisah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa hantu kepala buntung itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Jadi pada zaman penjajahan, semua masyarakat beranggapan bahwa para penjajah itu semua melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Dan kebetulan ada seorang pastor yang saat itu sudah menjadi warga pribumi juga dianggap sebagai penjajah. Karena dari penampilan pastor ini terlihat layaknya seorang penjajah. Mungkin dilihat dari cara berpakaiannya yang berbeda dengan warga pribumi lain. Akhirnya para warga pribumi membunuh pastor tersebut. Namun menurut cerita penjaga makam setempat, tidak pernah ada sosok hantu kepala buntung tersebut. Itu hanya cerita dari mulut ke mulut supaya menjadi bahan omongan.
Karena selama ia menjadi penjaga TPU Jeruk Purut, belum pernah ada penampakan tentang sosok hantu kepala buntung. Dan misal pun ada penampakan yang menyerupai hantu kepala buntung, itu adalah sosok jin dan setan yang ikut menyebar fitnah supaya orang-orang percaya dan takut tentang adanya hantu kepala buntung. Nah, dan itulah 4 sosok misterius yang sempat menghebohkan dunia horor dan sekaligus diangkat menjadi film-film layar lebar. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita tersebut? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih semangat lagi dalam menyajikan asupan horornya untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu.